Inilah keadaan embung atau penampungan air yang biasa digunakan untuk mengairi sawah dan ladang. Karena kemarau yang panjang dan air di dalam embung terkena sinar matahari dalam kurun waktu yang panjang, maka air terus-menerus menguap dan menguap, akhirnya air lama-kelamaan menjadi habis. Ini semua terjadi karena adanya proses penguapan air, di mana air yang terkena panas akan menguap menjadi uap air. Ya anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana penampungan air atau embung menjadi kering. Dari pengamatan tadi, kita akan membuktikan apakah air kalau terkena panas akan menguap. Untuk itu, mari kita buktikan kalau air dipanaskan akan menguap, berubah dari cair menjadi uap. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama, kalian siapkan 2 wadah atau gelas atau apa saja yang bisa digunakan untuk menyimpan air. Yang kedua, kalian bisa siapkan 1 gelas ukur yang berupa ukuran seperti ini. Dan yang ketiga, air secukupnya. Langkah berikutnya, kalian tuangkan air ke dalam gelas ukur dengan ukuran 50 ml. Kita tuangkan pelan-pelan saja biar tidak tumpah. Kurang lebih ini ya, 50 ml. Kemudian air yang dalam gelas ukur ini kita masukkan ke dalam wadah gelas pertama atau tempat yang pertama. Setelah itu kembali kita ambil air lagi dengan ukuran yang sama 50 ml. Pelan-pelan kita tuangkan, kemudian kita tuangkan ke dalam 1 wadah yang berikutnya. Ini sudah kedua-duanya sudah dituangkan. Nah, setelah kedua wadah terisi dengan air yang sama banyak, kemudian salah satu wadah kita bawa keluar ruangan dan kita panaskan di bawah sinar matahari. Sedangkan wadah yang satunya kita tetap letakkan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Mari kita letakkan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah tempatkan wadah yang satu di halaman yang terkena sinar matahari, dan untuk wadah yang satu ini kita tetap tempatkan di dalam ruangan. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 3 jam. 3 jam kemudian. Kok bisa terus? Aku sudah kehabisan waktu. Nah, anak-anak, setelah kurang lebih dari 3 jam, mari kita lihat yang wadah berisi air di dalam ruangan ini, apakah air akan tetap ukurannya atau berkurang. Caranya kita tuang kembali ke dalam wadah gelas ukur ini. Mari kita lihat apakah masih 50 ml seperti yang tadi. Coba kita lihat. Ternyata dalam ruangan ini airnya masih tetap 50 ml, tidak berkurang sedikit pun. Langkah selanjutnya, mari kita ambil terlebih dahulu air yang dipanaskan di halaman. Nah, anak-anak, setelah kita ambil wadah yang tadi di luar, mari kita lakukan cara yang sama kayak tadi. Kita masukkan ke dalam gelas ukur, apakah ukurannya sama 50 atau berkurang. Ternyata kurang dari 50 ml. Ternyata air yang di luar ruangan itu berkurang menjadi
kurang dari 50 mili. Itu terjadi karena proses penguapan. Dari pembuktian ini kita bisa simpulkan bahwa air yang ada di dalam penampungan air atau embung tadi bisa berkurang dan akhirnya mengering karena terkena panas sinar matahari secara terus-menerus. Nah anak-anak, setelah kalian membuktikan bahwa air jika dipanaskan akan menguap, kalian bisa mencari informasi atau contoh penguapan yang lain melalui Google atau bertanya kepada orang tua kalian. Sekarang, mari kita saksikan video yang membuktikan bahwa proses penguapan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Silakan anak-anak perhatikan videonya. Pada hari Minggu, Febian dan Ganendra pergi ke rumah Pak Rosid untuk melihat proses pembuatan kerupuk, di mana proses pembuatan kerupuk ini memanfaatkan proses penguapan air yang berada di dalam adonan kerupuk yang masih mentah dan basah. Kemudian dikeringkan di bawah sinar terik matahari agar kadar air di dalam adonan kerupuk menguap dan kerupuk menjadi kering. Setelah melihat proses pembuatan kerupuk, ketika pulang mereka mendapatkan bingkisan kerupuk dari Pak Rosid. Febian dan Ganendra mendapatkan 1.300 gram kerupuk. Berapa kilogramkah kerupuk yang diterima Febian dan Ganendra? Nah, anak-anak, mari bersama-sama kita hitung berapa kilo yang mereka dapatkan. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Sehingga bisa kita tulis 1.300 gram itu sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Sekarang kita ubah menjadi kilogram. Bahwa 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Sedangkan 300 gram tidak ada 1 kilo sehingga tetap kita tulis 300 gram. Jadi kerupuk yang Febian dan Ganendra dapatkan adalah 1 kilogram lebih 300 gram. Atau dapat kita sebut 1,3 kilogram. Nah anak-anak, sekarang kalian bisa melihat gambar yang putih itu gambar apa? Ya, itu adalah kerupuk yang berbentuk lingkaran seperti matahari. Jika dihias, maka akan menjadi gambar dekoratif pola matahari dengan berbagai variasi seperti 4 gambar yang lain. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menggambar dekoratif dengan pola matahari dengan kreasi kalian sendiri. Ibu percaya kalian bisa menggambar dengan baik. Selamat mengerjakan.